Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta salah satu dari kita untuk memimpin dalam doa. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali dengan doa. Sebelum itu, ringkasan kedua ini menurut ajaran Katolik. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah terangkan kegiatan kami, berkatilah kegiatan kami ini sehingga berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih kepada adik yang tadi sudah memimpin dalam doa. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah lebih baik kita untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi kita mulai untuk memperkenalkan diri dan mengakrabkan diri satu sama lain. Jadi mulai dari Bapak ya. Nama Bapak Francisco Maria Rahmat. Kalian bisa panggil Bapak Mario. Ya, Pak Mario. Asal Bapak dari Manggarai. Ya, Pak. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Marin Teseran, biasa dipanggil Nita. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya asalnya dari Malang. Perkenalkan, nama lengkap saya Anak Alista, biasa dipanggil Ana. Saya berasal dari Flores Timur. Saya kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Miriam Karsa, teman-teman bisa panggil saya Ibu. Saya dari kelas bahasa 2. Asal. Asal. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi. Saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Grace Angelina Felici. Kesibukan kami, saya dari 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Maria Fendiela, bisa dipanggilnya. Saya asal kelas dari 12 IPA 1. Kalian satu kelas itu 3. Iya. Ini 2 dari IPA, 1 dari bahasa. Iya, Pak. Tadi kita sudah saling memperkenalkan satu sama lain. Jadi supaya mengakrabkan diri, Bapak ada satu permainan kecil sedikit Bapak sebelum main ya. Baik, jadi ini untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Jadi berpoin ini jadi nanti Bapak akan perkenalkan diri, lalu saya akan mengoffer berpoin ini kepada teman di sebelah. Nanti teman di sebelah akan memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan siapa yang memberikan berpoin ini kepadanya. Lalu kemudian mengoffer berpoin ini kepada teman di sampingnya, begitu sampai dengan berpoin ini kembali kepada Bapak. Bapak mulai ya. Iya, Pak. Baik, perkenalkan nama Bapak Francisco Maria Rahmat, kalian bisa panggil Pak Rio. Berpoin ini saya berikan kepada temannya. Bukan ini saya dapatkan dari Pak Rio. Perkenalkan, nama saya Marin Teseran, biasa dipanggil Nita, dan bukan ini akan saya berikan kepada teman di samping saya. Saya dapatkan dari Pak Mario, saya dapatkan lagi dari teman Nita, dan perkenalkan nama saya Ana. Bukan ini saya akan berikan kepada teman saya. Bukan ini saya dapatkan dari Pak Mario yang diberikan kepada teman kita dan kepada teman-teman kita, lalu diberikan kepada teman anak. Perkenalkan, nama saya Yudi, saya akan berikan bukan ini kepada teman di samping saya. Teman-teman, bukan ini saya dapat dari Mario dan diberikan kepada teman kita dan Kristi dan Yuli. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya akan berikan kepada teman di samping saya. Bukan ini saya dapatkan dari Pak Mario, juga kepada teman kita, teman anak, teman ini, teman Siti. Dan kepada saya, nama saya Dinda Yuli, saya tanya. Bukan ini saya dapatkan dari Pak Mario, dari Ibu Nita, dari Ana, dari Yuli, Erina Kasep, dari Uci, dari Anggi, dan teman-teman saya. Sangat saya kepada Pak Mario. Baik, poin ini saya dapatkan dari Nita yang diberikan kepada anak, diberikan kepada Yuli, diberikan kepada Uci, diberikan kepada Andi, dan diberikan kepada Nian. Nama saya Maria. Jadi tadi kita sudah saling mengenal satu sama lain dan mengakrabkan diri. Bapak ingin tahu
Gimana persiapan kalian menjelang ujian tengah semester ini? Aduh, sangat melelahkan. Stres Pak, apalagi dapat guru yang harus menuntut untuk belajar. Dan Kira-kira mata pelajaran apa yang paling sulit untuk kalian? Matematika, fisika, kimia Pak. Kenapa? Ekonomi dan ekonomi Pak. Aduh. Itu tuh kan jangan-jangan bukan jadi kayak lu IP. Pergi gereja. Oke, mulai. Menurut kalian mata pelajaran apa yang paling sulit untuk ujian? Matematika Pak. Kenapa matematika? Karena kan gitu bapak itu kayak banyak rumusnya banyak. Nanti itu gurunya apalagi contoh soal Pak. Jahat gitu. Ya, Pak, Kalau matematika kan gurunya itu jahat kita. Paksa anak untuk otak untuk itu. Mengingat. Kalau kalian merasa itu sulit, bagaimana cara kalian untuk mempersiapkan diri? Kami belajar sebisa kami Pak. Kan kalau ujian itu kan silang indah. Bapak juga kalau ujian itu sering tidak ada sering yang tidak tahu, menyiapkan. tidak tahu. Iya. Yang Tidak, penting, Pak, begini. Gitu, Pak. yang penting kalian tidak menyontek biasa. Iya, Pak, intinya tidak mengontek saja, Pak. Yang penting kalian mengerjakannya Aku secara tulis itu. di apa? Meja. Meja atau menghapus. Intinya yakin dan Kayak tidak harus. Aku pikir di sini kalian mau tulis jawaban dia. Ya. Ada Pak yang begitu. Buktinya Pak pernah. Kan tadi kau ngomong. Enggak, itu pilihan jawaban. Kata kau kan harus ngomong. Ida? Yang penting ujian ini kalian harus mempersiapkan diri, belajar yang maksimal dan jangan menyontek. Ya, Siap. Jadi Bapak mengumpulkan kalian di sini karena hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Kalian tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak Pak. Ada yang pernah ikut konseling kelompok? Baru pertama Pak. Pertama kali. Oke, baik. Jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan layanan di bulan konseling dengan melibatkan semua anggota di dalam kelompok untuk memecahkan masalah bersama-sama, masalah yang paling urgent dari anggota kelompok untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Di mana di sini kalian akan bekerja sama dan dibentuk untuk bisa saling bertukar pendapat untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Jadi kalian di sini harus terbuka satu sama lain terkait masalah yang kalian hadapi, dan juga kalian tidak perlu takut untuk menceritakan masalah kalian karena di sini akan ada kerahasiaan di mana masalah yang kalian sampaikan atau kalian alami itu hanya akan ada di ruangan ini, tidak akan disampaikan keluar. Jadi apa teman-teman di sini bisa paham? Bisa, Pak. Baik, sebelum kita ke kegiatan inti kita, jadi supaya bisa menambah semangat kalian, Bapak ada icebreaker. Apa itu Pak? Kita mulai ya. Ya. Baik adik-adik, ini namanya permainan tepuk 5. Jadi Bapak kasih contoh ya. Jadi nanti kalau Bapak sebut tepuk 1 kali, maka kalian menepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk 2 kali, maka kalian menepuk tangan kalian 2 kali seperti ini. 1, 2. Kiri kanan. Oke, lalu kalau tepuk 3, kalian menepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kiri kanan atas. Oke. Kalau tepuk 4, kalian menepuk tangan kalian kiri 2 kali, kanan 2 kali. 1, 2, 1, 2. Kalau tepuk 4. Kalau tepuk 5, kalian menepuk tangan kalian 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, dan 1 kali ke atas. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 tadi teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Begitu. Empat. Itu 5. Oh ya. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, adik-adik kita lihat adik-adik belum terlalu kompak. Kita ulang lagi ya. Ya Pak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Oke, kalau saat kompak baik. Tangan sekali. Silakan. Baik adik-adik, kalian sudah melakukan ekspresi. Hasil selanjutnya, Bapak ingin kalian menceritakan atau menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Dimulai dari teman. Baik, terima kasih. Jadi masalah yang akan saya ceritakan yaitu saya sering bolos karena mengikuti teman. Jadi permasalahan saya sering membolos dengan teman-teman sekelas. Teman saya itu nelayan, Indonesia dan Teman Yuli. Saya bolos, tidak suka mata pelajarannya karena susah. Pelajaran apa? Bahasa Jerman dengan gurunya juga tidak. Teman Yuli. Kalau teman apa? Sama Pak, kalau kami kami tiga bolos. Kalian bonusnya kemana? Camping biasanya beli nonton, beli baju. Mereka udah sih ya. dia yang ajak. Kalau bolosnya itu sering kali atau hanya di pelajaran tertentu? Hanya di bahasa Indonesia, Pak. Tadi kalian sudah menceritakan menurut kalian kita sepakati dulu masalah siapa yang harus kita selesaikan. Tiga Pak. Jadi masalah ini adalah masalahnya teman Nian, teman Ita dan teman Ana ya. Iya Pak. Jadi kalian bertiga ini sering bolos bersama gitu. Iya. Nah, kalian bolosnya di pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kenapa kalian sering bolos di pelajaran itu? Karena menurut Nah, kalian merasa itu gampang, jadi kalian bolos karena menganggap itu mudah ya? iya. Nah, sudah berapa kali kalian bolos di pelajaran tersebut? Tiga kali. Tiga kali. Lebih dari 3 kali bahkan. Apa dampak yang kalian rasakan setelah bolos tersebut? Ketinggalan Ketinggalan materi. Ada materi yang kami tidak mengerti. Tidak mengerti. Juga itu pengaruh juga di nilai. Bahasa Indonesia ini kurang baik. Menurut teman-teman lain, teman Yuli, teman Uci, dan teman Andi, bagaimana? Tadi kan teman-teman bilang ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi, jadi tidak memahami. Sedangkan teman-teman bolos itu karena teman-teman menganggap bahwa mata pelajaran sebenarnya itu gampang karena bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya tidak memahami, kenapa tidak berhenti bolos? Kan kasihan. Mungkin ada tanggapan lain. Mau tanya, kalau misalnya bolos, misalnya ke mall, kalian pakai baju sekolah atau ganti baju ganti baju teman-teman, ganti sampai rumahnya Nian. Berarti kalau malam itu kan sudah rencana kalau dia besok kita bolos. Iya, atau? Iya, sudah rencana. Saja Pak. Tadi teman-teman tadi menjelaskan bahwa kalian ini bolos karena menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu mudah dan gampang. Jadi seperti pendapat dari teman Yuli tadi bahwa kalian bilang bahwa kalian ini mengatakan bahwa pelajaran itu gampang, tapi kemudian setelah sering kali bolos kalian malah mendapat efek di mana kalian ketinggalan pelajaran dan sulit memahami materi. Seperti yang teman Uci bilang tadi, kalian sudah sering janjian untuk bolos, padahal kalian sudah tahu bahwa kalian akan ketinggalan materi jika kalian membolos. Nah, menurut teman-teman mungkin ada solusi yang bisa diterapkan untuk mereka ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Jadi di sini kan teman-teman itu merasa kalau bahasa Indonesia itu gampang, sedangkan kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada yang kita akan membuat surat, itu kan susah, agak susah juga karena kan kita kalau kita mau itu kan kita membuat lamaran. Sebenarnya teman-teman tuh apa yang tidak, teman-teman itu lihat ke depan, ini apa penyebab dari teman-teman bolos ini, nanti otomatis nilai teman-teman rendah, jadi ketinggalan pelajaran. Baik kalau teman-teman ini tanya ke teman kelas dan mereka memberitahu ada tugas atau tidak. Kalau teman-teman kelas kalian juga sama tidak memberitahu kepada kalian adanya tugas, nanti bisa menyebabkan teman-teman ini akan ulang kelas. Terima kasih teman. Ini mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Berdasarkan tadi pendapat teman-teman, Bapak punya salah satu alternatif solusi untuk bisa mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi ini. Jadi kita akan membuat kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu dimana kita akan membuat kesepakatan untuk kalian bisa mengubah perilaku kalian, dimana kalian akan melaksanakan perjanjian ini. Dan jika kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan hadiah. Namun jika gagal, kalian akan mendapatkan hadiah. Jadi di sini Bapak ingin kita sepakat bagaimana kalau selama 3 pertemuan ke depan, terutama di pelajaran bahasa Indonesia, kalian tidak membolos dan ikuti penuh pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian akan mendapat hadiah dan atau sebaliknya hukuman jika kalian tidak bisa memenuhi hal tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut saya bisa sih Pak, karena soalnya saya juga sudah merasa kalau saya ini karena sudah terlalu sering membolos Pak, jadi kayak saya terus nilai juga sudah menurun, jadi kayak sama berubah, hanya kayak susah sapa karena kan tidak ada dukungan dari Teman dan teman. Jadi kalian sepakat untuk melakukan perjanjian ini. Nah, menurut kalian di sini kira-kira hadiah apa yang cocok untuk diberikan jika mereka berhasil, dan hukuman apa yang cocok juga untuk diberikan kepada mereka jika mereka tidak bisa memenuhi perjanjian ini? Kalau dari saya Pak, bentuknya satu pak untuk mereka 3 Bapak. Habis itu kalau hukumannya itu masing-masing mereka ya Pak. Satunya ini bersih WC, yang satunya bersih kelas, habis itu yang satunya bersih halaman supaya mereka cerah. Memangnya tidak ada hukuman yang mobilnya? Tidak ada. Saya Pak. Kalau menurut saya Pak, kemudian mereka kerjasama kan kita halaman sangatlah kotor. Biar mereka ini bersihkan halaman. Saya sebenarnya Jadi kalau hadiahnya tadi, Hadiahnya buku. ya, jadi berdasarkan kesepakatan tadi, jadi teman-teman di sini, terutama teman Nian, teman Ita dan teman Ana. Jadi selama 3 pertemuan ke depan, 3 minggu ke depan, kalian harus ikut pelajaran bahasa Indonesia secara penuh dan tidak membolos. Dimana nanti kita akan lihat perkembangan kalian bersama-sama. Dan jika kalian berhasil, maka Bapak akan memberikan hadiah seperti yang tadi sampaikan, akan diberikan hadiah buku. Dan jika gagal, kalian akan membersihkan halaman sekolah. Apa ini bisa disepakati? bisa Pak. Baik, kalau demikian, aku berharap kalian bisa komitmen dengan perjanjian ini supaya perubahan perilaku dapat muncul pada diri kalian dan bisa memberikan pengaruh kepada kalian supaya kalian tidak membolos lagi. Apalagi kalian sudah merasa bahwa perilaku membolos kalian, terutama di pelajaran bahasa Indonesia, malah merugikan kalian. Baik, mungkin ada yang ingin berikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi dapat saya ambil kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita
bicarakan tadi dari permasalahan, terutama pada masalah yang kami tiga lakukan, yaitu sering membolos di mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari solusi dan pendapat yang sudah Pak dan teman-teman berikan, kami dapat mengubah perilaku kami yang sering membolos untuk mengubahnya, untuk mengubah dan akan mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih teman saya sudah menyampaikan kesimpulan. Sebelum kita mengakhiri, Bapak di sini punya lembar evaluasi, jadi Bapak berharap kalian untuk mengisinya. Jangan lupa identitasnya. Tadi sebelum jadi Bapak di sini tadi sudah menuliskan kontrak perilaku yang tadi kita sepakati. Dari Bapak ini kalian semua di sini untuk menandatanganinya agar kontrak perilaku ini bisa kita pegang sehingga menjadi bukti bahwa kalian harus menerapkan kontrak yang telah kita sepakati. Baik adik-adik, terima kasih banyak sudah datang hari ini untuk melakukan kegiatan kita. Tadi kita mengawal dari doa, dan juga sebagai insan Tuhan kita mengakhirinya juga dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas kedatangan kiranya kami semua dapat membuat perilaku kami dan sudah bahas kiranya kami dapat membuat perilaku kami menjadi lebih baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dengan Adik-adik, teman kita pada hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Kita akan sama-sama melihat perkembangan dari teman-teman tadi yang sudah kita sepakati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak.